Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok mini project algoritma pemrograman dasar kelas TI 2025 KIP P3 akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi yang kami buat dengan judul Sistem Kasir dan Manajemen Toko Buket Liar. Proyek ini kami rancang sebagai simulasi penerapan logika algoritma, struktur data sederhana, serta pemrograman modular menggunakan bahasa Python. Perkenalkan, nama saya Rijal dengan NIM 41257155. Dalam proyek ini, saya berperan sebagai sistem analis dan tech lead. Tugas saya meliputi perancangan alur sistem, pembagian modul, serta memastikan integrasi antar aplikasi kasir dan sistem pemesanan online berjalan dengan lancar. Oke, perkenalkan nama saya Nila Aulia dengan NIM 41257146. Saya berperan sebagai programmer. Fokus saya adalah mengimplementasikan logika program, terutama pada fitur kasir berbasis CLI Command Line Interface dan manajemen data produk serta transaksi. Perkenalkan, nama saya Rafael Angga Dwitama dengan NIM 41257240. Saya juga berperan sebagai programmer. Tugas saya meliputi pengembangan alur pemesanan, pengelolaan data pemesanan, serta integrasi fitur pendukung pada sistem. Sistem yang kami buat merupakan aplikasi manajemen toko buket bunga yang mengintegrasikan dua bagian utama, yaitu point of sale berbasis command line interface dan sistem pemesanan online berbasis Telegram bot. Tujuan dari sistem ini untuk mempermudah pengelolaan pesanan, stok barang, serta pencatatan transaksi secara terpusat, baik penjualan langsung di toko maupun pesanan online. Pada demo kali ini, kami akan memperlihatkan bagaimana sistem kasir berjalan mulai dari pengelolaan katalog, proses transaksi, hingga pencatatan laporan sederhana. Selain itu, kami juga akan menjelaskan alur pemesanan, manajemen status order, serta bagaimana struktur program kami dibuat secara modular agar mudah dipahami dan dikembangkan. Baik, tanpa berlama-lama, kami akan melanjutkan demo sistem yang telah kami buat. Terima kasih. Oke, nah setelah pembuka, sekarang kita masuk ke demo fitur katalog barang pada aplikasi CLI. Fitur ini dipakai untuk melihat katalog, menambahkan barang baru, update stok atau harga, menghapus barang, dan mencari barang. Semua data disimpan terpusat sehingga bisa dipakai untuk proses transaksi juga. Berikut adalah cara menjalankan aplikasinya. Pertama, kita jalankan aplikasi lewat terminal dan ketikkan perintah Python seperti berikut, lalu klik enter. Maka akan muncul beberapa opsi seperti katalog barang, transaksi baru, kelola pesanan, riwayat dan laporan, atau keluar. Di sini kita pilih opsi katalog barang, maka akan muncul lagi beberapa opsi seperti lihat semua barang, cari barang, tambah barang baru, update stok harga, hapus barang, dan kembali ke menu utama. Di sini untuk melihat semua barang, kita pilih opsi pertama. Maka di sini sistem menampilkan daftar buket lengkap dengan kode barang, variasi warna, kertas dan bunga, serta variasi ukuran dari S sampai L yang berisi harga dan stok. Nah, fitur berikutnya adalah tambahkan barang. Kita kembali dulu ke menu utama. Lalu di sini ada fitur tambahkan barang baru. Kita pilih opsi 3. Nah, lalu kita diarahkan menuju tempat penambahan barang baru. Di sini kita masukkan kode barang. Disarankan kode barangnya untuk yang dibuat secara unik. Kita contohkan PK demo.
enter. Nah, lalu berikutnya kita diarahkan untuk menambahkan nama barang. Di sini kita isikan saja untuk contoh buket demo wisuda. Klik enter. Nah, di sini kita diarahkan lagi untuk memasukkan warna. Nah, untuk pertama warna kertas. Dan diusahakan dipisahkan dengan koma ya. Kita isi kita contohkan seperti berikut. Jika sudah menambahkan warna kertas, kita klik enter, maka diarahkan ke pengisian berikutnya seperti warna bunga. Di sini kita isikan saja lalu klik enter. Nah, setelah itu kita diharuskan memasukkan varian ukuran S, M, L, atau sejenisnya. Nah, kita masukkan contohnya ukuran S. Nah, lalu kita isikan harga jual untuk ukuran S ini. Kita contohkan 85.000. Untuk harga APP modal itu diusahakan lebih minim daripada harga jual. Kita isikan 45.000, enter. Lalu stok awal untuk ukuran S ini ada berapa? Di sini semisal kita isi 10. Lalu selesai. Varian S telah ditambahkan. Lalu muncul opsi tambahkan ukuran lain. Di sini kita bisa ketik Y untuk melanjutkan dan N untuk berhenti. Kita contohkan lanjutkan. Seperti biasa kita tambahkan nama ukurannya, misal M, harga jual, lalu harga APP, stok awal, kita isikan 5. Nah, selesai. Dan jika masih ada ukuran lain, bisa ditambahkan lagi sesuai keinginan. Nah, jika sudah selesai, kita bisa ketik N untuk selesai. Maka barang akan disimpan seperti berikut. Barang buket demo wisuda berhasil disimpan. Lalu kita kembali ke menu utama. Lalu fitur kedua, tambahkan barang baru. Di fitur tambahkan barang baru, sistem juga punya validasi contoh pertama. Kalau kita memasukkan kode barang yang sudah ada, semisal kita tambahkan lagi, lalu kita tambahkan tadi yang sudah kita isi. Nah, maka akan muncul informasi bahwa barang dengan kode BK demo sudah ada. Jadi tidak bisa duplikat untuk barangnya. Kita kembali ke menu utama. Lalu kita bisa juga mengupdate stok harga atau harga. Kita bisa pilih opsi 4. Nah, berikut kita masukkan kode barang. Contohnya tadi. BK demo. Nah, di sini akan muncul
informasi tentang barangnya, ada ukuran, stok, dan harga. Nah, lalu kita bisa pilih untuk mana yang ingin kita update. Contohnya kita update untuk ukuran S, update S, update stok, update harga, atau update keduanya. Misal kita pilih 3. Nah, untuk stok baru saat ini 10, kita bisa menambahkannya menjadi semisal 25. Harga baru, semisal kita ingin mengubahnya ke 90, maka data barang berhasil diupdate jika kita sudah mengisi semuanya lalu enter. Nah, berikutnya, semisal kita jika kode barang tidak ditemukan, semisal kita contohkan get S, maka akan muncul notifikasi bahwa barang tidak ditemukan. Sistem akan menampilkan pesan bahwa barang tidak ditemukan kalau input nomor varian di luar range. Sistem akan meminta input sesuai batas, dan jika stok negatif, sistem menolak karena stok minimal 0. Selanjutnya, kita kembali. Kita masuk ke fitur selanjutnya, yaitu fitur menghapus barang. Kita pilih opsi 5. Lalu di sini kita akan diarahkan masukkan kode barang yang akan dihapus. Contohnya, maka kita akan diberikan opsi akan menghapus buket demo wisuda. Yakin ingin menghapus, kalian bisa mengetik Y untuk melanjutkan hapus atau N untuk membatalkan. Di sini kita ketik hapus, maka barang berhasil dihapus ya. Lalu kita bisa kembali lagi. Oke, fitur berikutnya adalah cari barang. Terakhir, pada modul katalog ada fitur cari barang. Kita bisa pilih menu 2, cari barang. Nah, kita bisa masukkan keyword, misalnya mawar. Nah, jika keyword tidak ditemukan, sistem akan menampilkan informasi bahwa tidak ada barang yang cocok. Oke, jadi itu demo singkat untuk manajemen katalog di CLI. Mulai dari melihat daftar barang, menambahkan barang baru dengan varian ukuran, update stok atau harga, menghapus barang, dan mencari barang. Selanjutnya demo akan dilanjutkan ke modul transaksi dan rekap. Oke, setelah sebelumnya kita melihat manajemen katalog, sekarang kita masuk ke fitur transaksi, rekap penjualan, dan juga fitur ini digunakan untuk mencatat penjualan, mengelola keranjang belanja, hingga menghasilkan laporan transaksi penjualan. Nah, di sini saya sudah menampilkan sistem kasir. Di sini ada menu katalog barang, transaksi baru, kelola pesanan, dan juga riwayat laporan. Nah, setelah menginputkan katalog barang, di sini kita akan melakukan transaksi dengan cara kita ketikkan pilih yang nomor 2. Lalu setelah itu akan muncul menu tambahkan item,
hapus item, check out, atau menu keluar. Di sini kita akan menambahkan item. Logikanya yaitu sama saja seperti yang ada di Shopee, teman-teman. Nah, di Shopee itu kan kita bisa menambahkan barang atau yang mau kita beli itu ke keranjang supaya nantinya bisa langsung kita check out. Di sini saya akan menambahkan 2 katalog item. Yang pertama, kita masukkan kode atau nama barangnya. Kita ketikkan saja buket wisuda. Lalu di sini ada pilihan yaitu mini, standar, dan juga besar. Kita pilih yang standar dengan ketikan 2 lalu enter. Di sini masukkan jumlah maksimalnya adalah 15. Nah, gimana kalau misalkan kita masukkannya 20? Di sini ada pesan ya, teman-teman, bahwasanya nilai maksimalnya itu adalah 15. Jadi, dia tidak bisa melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan kita inputkan 10, maka dia akan lanjut ke pemilihan kertas. Kenapa di sini tidak bisa jalan? Karena ibaratnya stoknya itu hanya 15, sedangkan yang mau kita beli adalah 20. Jadi itu nggak bisa ya. Lalu kita pilih pilihan kertasnya dengan warna hitam. Di sini kalian bebas memilih. Lalu warna bunganya pink. Nah, di sini sudah ada penjelasan mengenai isi keranjang, yaitu ada 1 item. Kita mau tambahkan lagi, yaitu buket bunga. Kita pilih yang nomor 1, lalu kita pilih yang besar 3, dengan jumlah barangnya yaitu 2 saja ya. Lalu warna kertasnya kita pilih biru. Warna bunganya kita pilih putih. Nah, di isi keranjang ini sudah ada 2 item yang tadi kita tambahkan. Lalu kita akan mencoba menu berikutnya. Di sini ada menu hapus item. Teman-teman bisa ketikkan saja nomor 2 lalu klik enter. Nah, di sini kita bisa memilih menu apa saja yang mau kita hapus. Kita pilih salah satu saja supaya nanti kita bisa lanjut ke menu checkout. Kita ketikkan yang nomor 2. Nah, di sini sudah berbeda ya, teman-teman. Isi keranjangnya yang tadi ada 2, sekarang sudah ada 1, yaitu hanya buket wisuda saja. Lalu lanjut, kita ke menu yang ketiga yaitu checkout atau pembayaran. Di sini nanti akan ada tampilan yaitu kita masukkan nama pembelinya, yaitu nama saya Nihla. Lalu kita klikkan enter. Di sini nomor WA-nya opsional. Kalau misalkan teman-teman mau masukin bisa, kalau misalkan enggak mau masukin kita tinggal strip aja. Lalu klik enter. Di sini ada pertanyaan apakah diberikan diskon atau tidak. Kalau misalkan ada diskon, bisa ketikkan Y. Kalau misalkan tidak ada, bisa ketikkan N. Di sini kita masukkan diskonnya, yaitu sekitar 10.000. Lalu klik enter. Selanjutnya yaitu ada metode pengiriman. Di sini ada 2 pilihan, yaitu mau ambil sendiri atau mau delivery. Kalau misalkan mau ambil sendiri, nanti dia tidak akan ada ongkos ongkirnya. Tapi kalau misalkan delivery, dia akan ada ongkos ongkirnya. Kita pilih yang delivery. Di sini akan ada biaya ongkir, yaitu kita masukkan saja 5.000. Lalu kita akan memasukkan alamat pengiriman atau keterangan. Kita masukkan saja alamatnya, yaitu Pondok Pesantren Al-Kafi. Setelah kita masukkan, kita klik enter. Di sini sudah ada yaitu penjelasan mengenai subtotal, diskon, dan juga ongkir. Ini kalau misalkan teman-teman menggunakan delivery ada ongkirnya, tapi kalau misalkan mau ambil sendiri, dia tidak akan ada ongkirnya. Oke, lanjut. Kita lanjutkan transaksi ketika Y. Nah, di sini sudah ada invoice
yaitu tampilannya seperti ini. Proses transaksi berhasil, maka akan secara otomatis invoice atau stroke itu akan dibikin di sini. Nah, ini adalah stroke yang tadi kita melakukan transaksi. Di sini yaitu ada nomor resi, lalu ada tanggal pada saat kita pemesanan, nama pembeli, dan juga detail item yang kita pesan, lalu ada totalnya. Lalu selanjutnya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai riwayat dan juga laporan. Kita bisa klikkan pada menu sistem kasir kita, yaitu dengan angka 4. Lalu, selanjutnya kita akan melihat riwayat dan juga laporannya, yaitu kita masuk ke dalam menu nomor 4, yaitu riwayat dan laporan. Di sini akan ada lihat riwayat transaksi, lalu rekap pendapatan. Kita bisa pilih yaitu riwayat transaksi dan ketikkan 1. Nah, di sini sudah ada beberapa transaksi yang pernah kita jalankan. Nah, ini adalah yang di bawah transaksi yang tadi kita lakukan ya teman-teman. Selain itu, kode transaksi itu ada di dalam file, yaitu transaksi.csv. Di sini juga ada. Nah, datanya akan masuk secara otomatis. Ada tanggal, lalu ada resi, kode ID dari si katalog buket, lalu nama buket, ukuran, warna kertas, warna bunga, stok yang ataupun buket yang kita beli, lalu harganya, jumlah HPP, lalu bagaimana cara kita mengambilnya, apakah delivery ataupun secara ambil langsung. Selanjutnya kita mengecek ke menu rekap pendapatan. Di sini kita pilih saja nomor 2, kita klik enter. Di sini sudah ada yaitu riwayat transaksi terakhir. Lalu ada rekap pendapatan, yaitu dengan total semua transaksi yang pernah kita lakukan, yaitu ada 17 kali. Lalu ada total omset 4.414.900, lalu ada total HPP dan juga total profit. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara transaksi dan juga rekap pendapatan dalam sistem kasir di Buketlia. Kali ini kita akan mendemokan pengembangan kita dalam sistem point of sale UMKM ini ke dalam sistem point of sale online berbasis Telegram bot. Untuk menjalankannya, kita perlu menjalankan komen pada terminal, yaitu python bot.py. Setelah ada message berikut, itu tandanya adalah bot siap untuk memulai. Bot sudah online. Bot admin dan bot buyer sudah online. Di sini kita menggunakan 2 bot. Satu bot admin yang digunakan untuk penjual dan satu bot buyer yang digunakan untuk pembeli. Kita bisa menjalankan bot buyer dengan cara /start, yang mana akan memunculkan menu-menu botnya. Beberapa menu yang ada di CLI sudah ditambahkan ke dalam bot buyer, seperti lihat katalog, pesan sekarang, cek status pesanan, dan lain-lain. Untuk kali ini kita coba untuk memesan lewat bot buyer. Kita coba pesan sekarang. Di sini kita bisa milih buket-buket mana yang mau kita beli. Contoh, kita mau buket wisuda premium. Kita bisa pesan ini. Untuk memesannya, kita bisa memilih untuk ukurannya mini, standar, atau besar. Saya mau coba standar. Kita bisa pilih warna kertasnya. Saya mau pilih warna biru. Dan bisa juga pilih warna bunganya. Putih bagus sih. Nah,
kita diminta untuk memasukkan berapa jumlah yang ingin kita beli. Saya mau beli 3. Kita check out karena sudah tidak ada yang mau kita beli lagi. Di sini kita diminta untuk melengkapi data-data diri kita seperti nama dan nomor WhatsApp untuk dihubungi oleh admin. Setelah itu, kita bisa memilih metode pengiriman, delivery, atau ambil dari toko. Kita coba pilih delivery. Ketika kita memilih delivery, kita diminta untuk mencantumkan lokasi. Saya coba cantumkan lokasi lewat Telegram Mobile. Saya sudah mengirimkan lokasi saya, yang mana nantinya digunakan untuk ketika proses pengiriman, penjual akan mengirimkan ke lokasi berikut. Setelah mengirimkan lokasi, kita akan diberikan invoice awal yang berisi informasi terkait item yang kita beli, subtotal, dan tipe delivery dan lokasi dari delivery kita. Kita coba lihat ke menu admin, ke bot admin. Kita sama bisa menjalankan bot admin dengan cara klik /start. Kita bisa cek pesanan tadi di menu pesanan masuk. Dan di sini ada pesanan yang tadi dari bot buyer. Nah, admin bisa melihat informasi invoice awal seperti item yang dibeli, subtotal, dan lokasi dari pembeli. Admin bisa memulai proses pembuatan dengan cara mengklik mulai proses. Setelah admin mengganti status ke order yang sudah diproses, bot akan otomatis mengirimkan pesan kepada pembeli. Beri pesanan dengan kode order sekian dalam proses pembuatan. Mohon ditunggu sampai buket selesai dibuat. Ketika proses pembuatan selesai, admin juga bisa melakukan meminta pembayaran kepada si buyer dengan cara klik tombol siap bayar. Admin akan diminta untuk memasukkan jumlah ongkir berdasarkan perkiraan dari lokasi admin ke lokasi yang dikirimkan oleh pembeli. Misal di sini kita pasang 13.000. Nah, admin juga bisa memberikan diskon untuk pembeli. Misal di sini 5.000. Ketika pesanan sudah siap, bot langsung otomatis memberikan notifikasi untuk meminta pembayaran. Di sini ada informasi tentang total pembayaran akhir, sudah ditambah dengan ongkir dan dikurangi dengan diskon. Dan informasi terkait rekening-rekening admin. Nanti ketika si buyer sudah melakukan pembayaran, bisa konfirmasi lewat WhatsApp.
Ketika admin sudah menerima konfirmasi pembayaran, admin bisa melakukan konfirmasi bayar dan close order. Setelah proses close order selesai, bot akan otomatis memberikan invoice dan gambar struk yang terkait informasi pembelian yang telah dilakukan. Selain melakukan proses transaksi, beberapa fitur yang menarik dalam bot admin adalah rekapitulasi pendapatan. Kita bisa melakukan rekapitulasi pendapatan dengan klik menu rekap pendapatan dan kita pilih periodenya. Saya mau lihat periode penjualan untuk sejauh ini. Di sini kita bisa melihat beberapa informasi, omset yang telah diraih, modal yang telah dikeluarkan, dan total profit bersih yang seller dapatkan. Dan informasi terkait berapa yang dibeli lewat online, berapa dan transaksi yang dilakukan lewat toko atau dari CLI ataupun dari bot. Dan beberapa top 3 produk terlalih. Di sini ada buket foto dengan dibeli 18 kali, buket bunga kertas 12 kali, dan buket bunga artifisial 8 kali. Kita juga bisa memanage pesanan lewat riwayat transaksi dan bisa melihat beberapa order yang berdasarkan statusnya. Proses seperti katalog barang juga bisa dilakukan pada admin panel, seperti lihat semua katalog, menambah katalog baru, edit produk, hapus produk, ataupun update stok. Sebagai penutup, melalui proyek sistem kasir dan manajemen toko Buket Lia ini, kami berusaha menerapkan konsep dasar algoritma dan pemrograman, seperti percabangan, perulangan, fungsi, serta pengelolaan data, ke dalam sebuah studi kasus yang dekat dengan kebutuhan nyata UMKM. Melalui sistem ini, kami belajar bagaimana menyusun program secara modular, memisahkan antara logika utama dan antarmuka, serta mengelola alur transaksi dan pemesanan secara terstruktur dan juga sistematis. Kami menyadari bahwa sistem ini masih memiliki keterbatasan, namun proyek ini diharapkan dapat menjadi dasar pemahaman untuk mengembangkan aplikasi yang lebih kompleks di tahapan selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, kami sangat terbuka terhadap saran dan masukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.